Bisa yang on cam, silakan bisa hidupkan kameranya. Oke, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Yang bisa on cam ya. Shalom semuanya. Ini nggak sebelum semuanya ya masuk. Oke, suara saya jelas. Oke, kita mulai aja ya sambil yang lainnya ikut bergabung karena sudah jam 10 lewat. Kita udah nunggu. Oke, shalom semuanya. Halo Eca. Halo. Gimana kabarnya hari ini Eca? Baik. Baik. Sehat Eca? Sehat. Kakak? Oke. Sehat juga, puji Tuhan ya. Maupun pandemi kita masih bisa diberi kesehatan sama Tuhan. Oke, halo Angel. Halo Kak. Ya, apa kabar nih Angel hari ini? Puji Tuhan baik Kak. Puji Tuhan baik. Sehat Angel? Sehat. Oke, puji Tuhan sehat ya. Oke, ada Anla. Halo Anla. Halo Kak. Apa kabarnya nih Anla? Baik. Baik. Sehat? Iya, sehat aja. Oke. Kamu tanya lagi nih, Afriska. Hai Afriska, apa kabar? Halo Kak. Iya, apa kabarnya nih? Baik Kak. Baik, sehat? Sehat Kak, lagi makan. Oh, lagi makan. Ya, nggak apa-apa ya. Sip, sip. Tetap ikutin ya. Kalau sudah, nanti bisa on cam yang bisa on cam. Halo, Kak Jariani, apa kabar? Baik. Baik, sehat? Ada batuk sih. Oh, ada batuk. Semoga cepat sembuh ya. Iya. Wah, oke. Halo Kezia, apa kabar Kezia? Kamu ada di situ? Kezia? Oke. Halo Kak Pempem, apa kabarnya nih Kak Pempem? Halo Kak, halo adik-adik. Kabar baik, puji Tuhan. Sehat Kak? Sehat-sehat saja. Oh, puji Tuhan sehat ya. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Kak Epi, apa kabar Kak? Kabar baik, sehat, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan ya untuk kita yang sehat. Buat yang masih ada yang gak enak badannya, semoga nanti cepat pulih. Ya, di masa pandemi ini kita patut bersyukur ya masih bisa sehat, masih bisa saat ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita masih tetap sama tema kita satu bulan ini tentang bermazmur dan bersyukur. Karena di dalam bermazmur pasti ada dalam mazmur pasti biasanya ada rasa syukur di dalamnya karena kita apa namanya juga memuji Tuhan ya di situ pasti ada rasa syukur di dalamnya dan rasa syukur kita juga kita bisa berikan hari ini karena kita semua bisa sehat ya. Sehat itu uh, syukur yang luar biasa ya buat kita karena di masa seperti ini kita masih dalam masa pandemi dan juga di beberapa tempat kita juga mendengar ada teman-teman kita yang terkena banjir dan kita patut bersyukur sekarang ya karena kita di sini di Palangkaraya nggak banjir, kita masih bisa punya akses buat memuji Tuhan. Di sana mereka belum bisa apa namanya melakukan hal-hal seperti biasa gitu. Nah, nanti kita juga berdoa bagi mereka ya, buat teman-teman kita di sana. Oke, kita mau memulai ibadah tunas remaja kita hari ini. Kita mau angkat pujian dan kakak mau tanya kemarin yang ngambil challenge untuk doa pembuka hari ini ada yang hadir? Oh ya, sip. Oke, kita angkat pujian dulu ya. Kita akan angkat pujian. Kita mau bersorak-sorai sama Tuhan hari ini. Memuji nama Tuhan.
Oke, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan ya. Kita mau angkat satu pujian lagi sebelum kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Kita mau nyanyikan satu pujian, judulnya mengejar hadirmu ya. Ini lagunya Sydney Mohede ya. Let's worship God. Let's worship God. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Oh Tuhan, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku.
Oke, silakan Saja Riani untuk doa membuka. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul di sini saat ini untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah, mulai dari awal hingga akhir. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Pak Jariani. Hari tadi kita sudah angkat pujian ya, yang judulnya pertama bersorak-sorai dan yang kedua adalah lagu Mengejar Hadirmu. Kita akan belajar dari sosok ini ya, Sydney Mohede. Dia adalah musisi rohani Indonesia yang terkenal. Ada satu lagunya yang sangat luar biasa. Kita akan belajar dari lagu ini. Mungkin sebentar, Kak Pem, karena nggak ada liriknya, bisa share ininya nggak Kak? Di message, copy paste untuk lirik lagunya Kak. Oke, sambil KPM ini ya, Kakak mau kasih tahu tadi sudah kita nyanyikan 2 lagu. Yang akan kita nyanyikan nantinya, dan kita akan dengar juga cerita di balik lagu ini. Kita akan masuk ke sini ya. Sosok ini ya, Sydney Mohede. Oke, ini adalah Sydney Mohede yang kita tadi sudah dengarkan lagunya. Siapa Sydney Mohede ini? Sydney Mohede lahir di Jakarta lahir di Jakarta 27 Maret 1973. Nah, jadi Sydney Mohede ini adalah seorang keluarga yang broken home, dan dia itu tinggal sama mamahnya dan saudaranya ke Amerika ya. Dia dibawa sama mamahnya waktu itu dengan saudara-saudaranya ke Amerika. Jadi dia lama tinggal di Amerika. Di sana dia mengalami pengalaman hidup yang luar biasa, dan Sydney Mohede ini masa kecilnya adalah dia seorang yang pekerja keras ya. Jadi karena mamanya itu single parent dan bekerja di pabrik, jadi waktu itu dia anak laki-laki sendiri. Tadi dia bantu mamahnya buat jualan mengantar korannya waktu itu di Amerika. Terus dia juga di masa-masa itu, di waktu dia masih sekolah ya, dia bekerja gitu. Terus sampai di akhirnya di masa SMA dia mengalami masa di mana dia ya kenakalan ya yang terjadi waktu itu. Dia minum-minuman waktu itu, dan juga luar biasa ya yang terjadi sama dia waktu dia SMA. Dan sampai akhirnya dia bertobat dari kelakuannya yang nakal itu, dan dia menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Dan dia kembali ke Indonesia untuk melakukan melakukan misinya ya. Dia mau melayani Tuhan. Oke. Dan dia terkenal di Indonesia sebagai musisi rohani Indonesia. Jadi dia adalah musisi rohani Indonesia dan juga penulis lagu. Jadi beberapa lagu itu dia tulis sendiri, dan dia juga adalah pastor. Jadi dia itu pastor itu sama kayak pendeta ya. Jadi dia ini pelayanannya itu memang di praise and worship atau pujian penyembahan,
dan dia juga melayani untuk anak-anak muda serta anak-anak ya. Nah, jadi dia ini melayani waktu itu setelah dia balik ke Indonesia, dan dia setelah dia bertobat dia balik ke Indonesia untuk melayani Tuhan, dan pelayanannya dimulai dari tahun 1996. Jadi dia memulai pelayanannya tahun 1996 sampai sekarang ya. Dia aktif sebagai musisi, dia juga singer, dia penyanyi rohani, penulis lagu, dan juga pendeta atau pastor ya untuk anak-anak muda dan anak-anak. Nah, dan Sidney Mohede ini juga dikenal sebagai pencipta lagu yang seperti sudah disampaikan, dan 100 sampai 200 lagu dia sudah ciptakan dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Jadi dia nggak hanya menciptakan lagu dalam bahasa Indonesia, tapi juga dia menciptakan lagu bahasa Inggris. Jadi ada satu lagu yang dinyanyikan oleh di dalam album seorang penyanyi rohani dari luar negeri, itu Israel Houghton. Dia mendapat albumnya itu ada lagu yang diciptakan oleh Sidney Mohede yang berjudul Hosanna, dan itu mendapatkan Grammy Awards. Kita tahu ya, dalam Grammy Awards itu nggak hanya untuk musisi-musisi yang yang apa sih sebutannya ya, kontemporer, maksudnya untuk orang-orang yang di luar sekuler ya, tapi juga untuk yang rohaninya ada juga gitu. Jadi lagu ciptaan Sidney Mohede yang judul Hosanna itu masuk dalam dalam album Israel Houghton, yang itu juga yang mendapatkan penghargaan ya. Israel Houghton itu punya album, dan albumnya itu ada lagu Sidney Mohede di dalamnya, dan itu mendapat penghargaan Grammy Awards. Nah, jadi pelayanannya ini dimulai dari GMB. Jadi dia ini jadi dia itu leader sebagai penyembah praise and worship selama 12 tahun di GMB. Terus kemudian dia membuat band sendiri ya, yang dinamakan True Worshipper. Nah, kemudian akhirnya itu bergabung dengan GPCC. Jadi dia di sana, ini gereja ya, GPCC Worship ini dia memang fokus mereka memang di pujian penyembahan. Jadi hidupnya Sidney Mohede ini memang dia melayaninya cenderung di di pujian dan penyembahan ya, di praise and worship. Oke. Nah, Sidney Mohede ini juga bekerja sama dengan musisi rohani luar negeri. Kita tahu Hillsong. Nah, dia juga bekerja sama dengan Hillsong, yang terus juga Israel Houghton yang tadi kakak sebutkan ya. Dia juga kerja sama itu, dan gereja-gereja di luar negeri. Jadi Sidney Mohede ini terkenal di Indonesia sebagai musisi rohani, pencipta lagu, penulis lagu, pastor, dan dia juga terkenal di luar negeri ya. Dia salah satu orang yang sampai sekarang aktif yang melayani di pujian dan penyembahan yang berasal dari Indonesia. Itu. Dan salah satu lagunya kita akan angkat pujian, lagu ini Tiada Sepertimu. Liriknya ada di chat ya. Kita angkat lagu pujian ini, Tiada Sepertimu. Ini adalah lagu diciptakan oleh Sidney Mohede yang tadi kakak jelaskan. Jadi ini Sidney Mohede ini dari Indonesia ya. Salah satu yang musisi rohani Indonesia yang terkenal. Bisa lihat sambil ya. Linknya di chat.
lukiskan di dalam hatiku. Tercenggang ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada yang di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Terawal dan terakhir, cipta segalanya. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, nulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercenggang ku dibuatku, ku kagum padamu. Tak ada yang di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji,
segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Oke, kita akan dengar song story dari lagu ini ya. Kenapa lagu ini diciptakan oleh Sydney Mohede? Welcome to another episode of Song Story, dan lagu kita hari ini adalah Tiada Sepertimu. I think one of the songs yang paling banyak diminta oleh orang ceritanya tentang lagu ini kayak gimana sih Kak, adalah lagu Tiada Sepertimu di YouTube. I think right now there's about 2.3 million views for the song alone, Tiada Sepertimu. So I wrote the song 2001, 2002 mungkin. So that was a long time ago. Dan pertama kali muncul di album Giving My Best yang Atmosphere. Sebenarnya ceritanya waktu itu saya tinggal di sebuah daerah di Jakarta Selatan dan ada tol baru yang baru dibuka di daerah tempat saya tinggal. Jadi saya mencoba untuk try out the new freeway tol itu, dan saya ingat saya lagi nyetir di tol itu kosong banget, nggak ada mobil. It was just me driving. Dan waktu saya lewat di tol tersebut, saya ngeliat pemandangan yang belum saya ngeliat sebelumnya, karena saya nggak tahu kalau ternyata ada pemandangan yang sangat luar biasa indah di daerah tempat saya tinggal di Jakarta Selatan. Dan waktu saya ngeliat pemandangan tersebut dari kaca mobil, nggak tahu kenapa keluar kata-kata segala puji, segala hormat, segenap hatiku, and that became the chorus of the song. Itu menjadi chorus dari lagunya, dan we recorded it, dan sampai hari ini for some reason lagu ini menjadi anthem bagi begitu banyak orang selama beberapa tahun ini. Dan so yeah, that's the song story of Tiada Sepertimu. Hope you enjoy the song. Itu tadi ya. Jadi lagunya ini sudah lama dia ciptakan dari keadaan yang dia lihat, dan tercipta lagu ini, Tiada Sepertimu. Ketika hatinya ingin memuji Tuhan, dan akhirnya itu dibuatkan menjadi sebuah lagu ya. Jadi pujian yang kita sama-sama tadi nyanyikan, Tiada Sepertimu. Itu benar-benar lagu yang luar biasa ya. Lagu-lagunya Sydney Mohede ini adalah lagu-lagu yang sangat menggerakkan hati ya. Segala ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita merasakan lagu ini dalam setiap lirik yang dia tulis. Ya, ini dia adalah satu musisi rohani Indonesia yang sampai sekarang dia masih menjadi pemuji dan penyembah Tuhan ya. Dia memang cenderung di situ ya. Dia melayani di anak muda, tapi dia memang pelayanannya lebih ke pujian penyembahan. Oke, itu yang bisa Kakak sampaikan untuk adik-adik. Kita akan masuk ke dalam materi kita hari ini, yaitu pemimpin biduan untuk Tuhan. Silakan Kak Epi. Shalom adik-adik. Salam. Shalom. Salam Angel, salam Allah.
Salam Eca, salam Keisha, salam Aprisa, salam Pajarianiasi, salam Mika, salam Kayumila, salam Kanene, salam Kapempem. Oke, hari ini kita mau belajar tentang pemimpin biduan ya. Biasanya nama itu sering disebut di Mazmur. Nah, saya siapkan share screen-nya dulu. Bentar, salah. Lupa ngeklik soundnya. Oke. Nah, ini ya, ada ilustrasi dulu sebelum kita masuk. Ini ada gambar. Nah, gambarnya ini ilustrasi tentang bagaimana seseorang ketika berhadapan dengan Allah. Dan biasanya para pemimpin pujian ini selalu digambarkan seperti itu ya, sebagai kelompok malaikat biasanya. Kelompok malaikat yang secara rohani itu selalu mengiringi proses apa ya? Ini namanya kan perang pengadilan gitu. Proses pengadilan. Sebelah sini proses pengadilannya dilakukan gitu. Lalu ini ada rajanya dan para kelompok penyanyi ini selalu mengiringi itu ilustrasinya. Nah, di mana para pemimpin pujian itu di sini biasanya bersama dengan berdekatan sekali dengan hakimnya atau yang akan menentukan nanti keputusan akhirnya itu seperti apa. Nah, mereka orang-orang yang kalau dalam Alkitab tuh para pemimpin pujian ini sangat dekat sekali dengan altar ini. Altar apa ya? Altar si hakim gitu. Nah, kalau mau lihat ilustrasi ini bisa baca di Wahyu tuh. Gitu, kelompok-kelompok ini. Nah, belum sampai di sana, kita udah belajar dari Mazmur aja hari ini ya. Kalau yang lain nanti atau dari ada juga di Tawari dan segala macam tuh ada disebutkan. Cuman hari ini kita belajar yang dari Mazmur aja dulu. Oke. Adik-adik, ada pegang Alkitab nggak sih? Buka Mazmur dong, 13 ayat 1 sampai 6. Oke, Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Ada yang mau baca buat kita 6 ayat itu? Adik-adik, challenge ya minggu ini. Yang mau terima challenge-nya. Mazmur 13. Oke, siapa Kesia ya? Silakan Kesia. Mazmur 13. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Aduh, Mak, Pak, tercabut. Tercabut, Pak. Tercabut, Pak. Ya, silakan. Mazmur pasal 13 ayat yang pertama sampai yang ke-6 yang terambil dari perikop doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Terima kasih. Sementara Kesia membaca, ayat-ayatnya juga muncul di layar. Nah, jadi yang kita mau soroti itu adik-adik yang ini ya, yang untuk pemimpin biduannya. Bagian yang ini. Di Mazmur itu banyak disebutkan kata untuk pemimpin biduan, tapi jarang orang bertanya siapa sih orang itu gitu, siapa sih pemimpin biduan itu gitu.
Gitu, Mazmur Daud ini sering sih disebutkan. Mazmur itu artinya nyanyian, syair, puisi, prosa, dan segala macam gitu ya. Masuk dalam situs kesusastraan lama. Nah, ini ada pemimpin biduan. Dan biasanya nyanyiannya setelah disebutkan untuk pemimpin biduan, ini adalah kayak seperti surat gitu, ada lembaran gitu, namanya pakai kertas papirus. Lalu dituliskan di situ kepada pemimpin biduan. Itu dari siapa? Dari Daud gitu. Lalu apa yang harus dia nyanyikan itu yang dituliskan di belakangnya. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus, itu yang harus dinyanyikan oleh para pemimpin biduan ini. Tidak harus pemimpin biduannya yang menyanyi, tapi dia bisa memimpin misalnya bisa dalam bentuk paduan suara, bisa dalam bentuk solo. Solo itu nyanyi sendiri, nyanyi berdua, nyanyi bertiga. Apakah cuma nyanyi aja, ada tariannya. Nah, itu tergantung dari si pemimpin biduan yang mengaturnya. Nah, tapi disesuaikan dengan teks lagunya. Nadanya nanti akan muncul jadi seperti apa. Nah, adik-adik mau dengar nggak Mazmur 13 ini dinyanyikan dalam bahasa Ibrani? Ini kakak ada siapin ya. Ini teksnya ini tapi dinyanyikan dalam bahasa Ibrani. Kedengaran nggak suaranya? Ada? Kedengaran. Oke, coba kita dengar. Nah, dalam bahasa Ibrani itu Mazmur itu disebut juga Tehilim. لم نصيح مزمور لداويد عد أنا أدوناي تشكحيني نصح عد أنا تستيرت فنخ مني عد أنا شيت عصوت بنفشي يغن بالفافي يمام عد أنا يروم أويفي علي أبيط عنيني يا دوناي الواي هاير عيناي بنشان هماوت بن يمار أويفي خلتي سراي يغيلو كي اموت واني بحسد خفطحتي يا غل لبي بشعتك عشيرة لدناي كي غمل علي. Ya, itu ya adik-adik, suaranya seperti itu. Jadi sebenarnya suara itu muncul ketika ini dibaca. Kalau membaca tulisan Ibrani hampir sama seperti tulisan Arab. Jadi bacanya dari kanan ke kiri ya, sini. Dia membacanya gitu dari kanan ke kiri. Nah, setiap kata ini, setiap huruf ini nanti mengeluarkan bunyi kayak tadi. Nah, jadi tinggal ditambah rebananya gitu. Nanti jadi kayak tadi bunyinya. Gimana perasaan adik-adik ketika dengar lagu itu? Gimana? Boleh bilang? Kakak-kakaknya juga. Kayak orang sholat. Kayak orang sholat. Oke, terus ada lagi nggak? Kalau kakak mah cenderung merinding sih. Seperti lagu Minang, Pak. Kayak lagu apa? Lagu Minang. Kayak lagu Minang. Oke, terus ada lagi ketika dengar lagu itu kayak apa rasanya? Kayak di Timur Tengah, Bu. Kayak di Timur Tengah. Ya, oke. Kak Pem bilang kayak orang sholat. Terus tadi Kesia bilang kayak lagu Minang. Terus Kak ini bilang kayak di Timur Tengah. Ada lagi? Nah, jadi itu ya apa? Siapa? Keyakinan, Bu. Kenapa, Kak Yum? Perlawanan keyakinan. Berlawanan keyakinan. Oke. Nah, jadi lagu ini begitulah ketika dibacakan dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya, bahasa aslinya kalau dibaca tuh gitu bunyi Mazmur 13 tadi. Nah, tadi kan di awal Kesia udah baca bunyinya. Kesia kan
gitu bunyinya, tapi begitu dibahasakan dalam bahasa aslinya jadi kayak lagu, kayak nyanyian gitu bunyinya, tinggal ditambah sedikit rebana. Jadi tapi karena buat kita asing ya, jadi kayak ya macam-macam tafsirannya, ada yang bilang gini-gini. Nah, tidak semua orang loh adik-adik bisa melantunkan lagu kayak itu tadi, kayak bunyi itu tadi, tidak semua orang bisa. Karena orang-orang yang melantunkan biasanya itu orang yang dipilih yang punya suara vokal yang bagus gitu ketika melantunkan itu. Dan itu adalah karunia gitu yang diinikan. Oke. Sorry. Kita lanjut. Nah, apa arti kata pemimpin biduan? Nah, dalam bahasa Arabnya tadi nggak kedengaran sih, saya cuma Dawidnya aja yang saya dengar gitu. Cuman sebenarnya kalau kata untuk pemimpin biduannya itu biasanya dalam bahasa Ibrani disebutkan nautsak. Nah, jadi yang kalau diterjemahkan nih, kebetulan terjemahannya yang saya kakak temukan tuh dalam bahasa Inggris gitu. Choir director gitu ya, pemimpin choir paduan suara gitu loh. Choir itu kan paduan suara, jadi direkturnya itu kan biasanya ada yang memimpin gini ya, biasanya tangannya. Apa sih kalau dalam bahasa kita? Yang memimpin itu siapa? Apa namanya? Dirihen. Dirihen, ya. Apalagi ada loh bahasa lain yang memimpin itu apa? Direktor biasanya kan, dirihen. Nah, bisa juga ada kata keduanya itu lead. Pemimpin, leader gitu ya, pemimpin, atau supervisi, supervisor. Supervisi itu biasanya kayak kalau di pernikahan itu kayak yang ngatur-ngatur gitu, ngatur banyak ini harus di sana, itu apa yang harus dilakukan, urut-urutannya seperti ini dan seterusnya. Nah, jadi itu ya, berarti, nah kalau kita lihat, ya itu sebenarnya kalau diterjemahkan dari kata nudge ini, seketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pengertiannya jadi seperti ini. Ia itu, sang nudge itu, atau choir director itu, ia yang terkemuka. Nah ini bahasa lainnya. Biasanya kata Ibrani ini terjemahannya satu, terkemuka, atau biasanya disebut sebagai pengawas. Terutama dalam layanan bait suci, dan itu khusus musik. Nah, itu kecocokannya tadi dengan cerita tentang Sidney Mohede tadi. Dia mengkhususkan diri memang hanya pada musik saja. Itu ya. Jadi dia terkemuka di bagian khusus mengawasi layanan bait suci dan hanya spesialisasinya musik. Yang lain bukan urusan dia gitu. Spesialisasinya musik. Nah, dia unggul, dia juga diterjemahkan lain. Dia unggul dalam hal apa? Dia kepala musisi atau kepala penyanyi, pengawas mengatur di depan altar. Nah, itu yang tadi dalam ilustrasi gambar di awal tadi, kakak sudah bilang, mereka ini orang-orang yang sangat dekat dengan altar. Zaman itu adik-adik, digunakan dalam judul Mazmur, ini yang ketiga yang tadi kita udah baca. Mengatur di depan altar. Nah, zaman itu adik-adik, zaman kita masuk ke zamannya para pemazmur atau zamannya para Raja Daud, gitu, Raja Daud dan Raja Salomo, para Raja Israel itu, bait suci itu nggak kayak gereja kita sekarang, orang boleh duduk di mana aja, gitu. Zaman itu tuh diatur. Misalnya ini altar di depan, di dekat altar itu hanya boleh ini para imam. Selain para imam tuh ada tempatnya khusus. Orang Israel laki-laki, lalu orang Israel perempuan itu terpisah. Nah, orang yang bukan orang Israel itu berada di luar. Gitu. Nah, selain para imam, yang paling dekat dengan altar itu adalah para pemimpin pujian, adik-adik. Padahal mereka nggak punya jabatan imam loh, nggak punya jabatan apa ya, kalau imam itu kan dia berdasarkan darah ya, orang-orang Lewi aja yang boleh dekat situ. Nah, para pemimpin pujian ini enggak harus dari suku Lewi, bisa dari suku lain, tapi karena dia memang ditugaskan sebagai pemimpin biduan, dia yang dekat sekali dengan altar gitu. Duduk berdiri atau duduk atau apa, nanti tergantung lagu yang mereka nyanyikan, karena ada lagu yang dinyanyikan dengan syahdu, itu harus dalam kondisi tenang, ada lagu yang dinyanyikan dengan gembira, mereka harus menari gitu.
Ada lagu yang mereka harus nyanyikan dengan menangis gitu, sambil memukul-mukul dada misalnya kalau sedih banget gitu. Nah, semuanya diatur. Nah, yang ngatur itu adalah pemimpin biduan. Makanya mereka sangat dekat dengan altar. Itu. Maksud Kakak dengan bilang sangat dekat dengan altar itu mengatakan posisi para biduan ini posisi yang bukan main-main, adik-adik. Posisi yang apa ya, orang nggak boleh punya kriteria khusus gitu. Kalau milih mereka tuh juga punya kriteria khusus, nggak bisa sembarangan. Nah, oke. Seberapa sering sih mereka disebut di Alkitab gitu? Kalau dari Mazmur aja itu ada 20 kali. Dengan perkataan pemimpin biduan, pemimpin biduan dan seterusnya ada 20 kali. Belum lagi di tempat lain ya. Di misalnya Tawari, tadi Kakak bilang ditawari, Yeremia juga ada disebutkan dan seterusnya. Nah, dengan nama ini untuk pemimpin biduan. Nah, kenapa kita penting untuk ngecek seberapa sering nama mereka disebut? Biasanya kalau dalam Alkitab, nama yang sering disebutkan atau dituliskan itu karena dia orang yang cukup penting untuk diingat dan diperhatikan. Berulang-ulang ditulis gitu loh. Sama seperti ketika orang menulis nama Allah. Cek aja di Alkitab tuh berapa kali nama Allah disebut. Nah, kenapa nama Allah penting disebut? Karena itu Alkitab gitu, kitab suci. Jadi isinya adalah tentang Allah. Itu juga tentang Yesus. Cek berapa kali disebutkan dalam Perjanjian Baru itu nama Yesus disebut. Karena nama itu penting gitu, diulang. Biasanya sampai lebih dari 3 kali, itu berarti perlu kita perhatikan dan orang ini penting gitu untuk diingat, untuk diperhatikan. Atau ada kata yang diulang-ulang-ulang gitu. Nah, itu artinya penting. Nah, itu kalau adik-adik suka diulang-ulang gitu sama orang tua, nasihat tuh jangan marah. Kalau sampai kita bilang, itu terus yang dibilangin, capek aku dengarnya, kan gitu. Kalau orang tua sampai ngulang-ngulang beberapa kali itu kalimat, berarti itu penting untuk adik-adik pikirkan gitu. Oke, doa sebelum makan, misalnya gitu kan. Kak, doa sebelum makan. Diulangin terus setiap kali makan. Iya, aku udah tahu lah doa sebelum makan gitu. Sampai malas gitu dengarnya. Nah, kenapa itu penting buat orang tua ngingati? Karena itu harus ini ya, harus jadi harus jadi perilaku hidup sehari-hari. Makanya diingatkan terus gitu. Oke, nah ini beberapa contoh saja. Kakak nggak bisa ambil yang 20-20-nya semua. Yang ketika untuk pemimpin biduan misalnya, Mazmur 40, Mazmur 64 ayat 1, Mazmur 76 ayat 1 gitu. Semua isinya di situ kan ya. Nah, baik itu yang dari Daud ataupun ada yang dari Mazmur Asaf misalnya itu. Jadi bisa jadi semua Mazmur tidak ditulis oleh Daud ya, ada beberapa yang juga ditulis oleh penyair yang lain. Nah, ini contohnya. Nah, lalu kita lanjut. Nah, apa sih tugas pemimpin biduan? Nah, itu dia adik-adik. Hampir seperti doa, lantunan pujian dari pemimpin biduan itu dianggap langsung sampai ke sorga. Itu ilustrasi gambarnya. Ia adalah pemimpin penyembahan. Nah, pemimpin. Jadi nggak cuman pemimpin nyanyi doang, tapi di kata pentingnya ini adalah penyembahan dalam bentuk musikal gitu ya, yang artinya menjadi murni atau membawa kepada kemurnian. Jadi ilustrasinya itu seperti ini adik-adik. Ketika sang pemimpin pujian memimpin, dia memimpin penyembahan dan penyembahannya itu langsung ditujukan kepada Tuhan. Jadi yang lebih utama buat pemimpin biduan itu bukan suara telinga pendengar yang dipuaskan, tetapi hati Tuhan yang di atas sana. Itu yang dipentingkan oleh sang pemimpin pujian. Sehingga kemudian karena ini lagu, pujian itu ditujukan untuk Tuhan, untuk kemurnian dan pemurnian diri ke atas sana, sikap tuh harus, makanya setiap pemimpin director ini kan selalu berpakaian rapi adik-adik. Gitu. Lalu berpakaian rapi, biasanya kalau di Ibrani, di bait suci itu selalu pakai jubah yang tertutup dan segala macam, karena memang dia tidak menghadap manusia. Dia langsung mempertanggungjawabkan nyanyiannya itu langsung ke atas. Gitu. Jadi bukan posisi yang gampang-gampang jadi pemimpin
biduan di bait suci itu. Nah, dalam ibadah ia yang memulai dan memimpin proses pemurnian kita di hadapan Allah. Nah, jadi kalau kita punya salah atau dosa, biasanya kalau dalam ibadahnya Israel itu bisa selain dititipkan ke imam, bisa dititipkan ke ini si pemimpin biduan ini, lalu dia yang akan menyampaikan gitu melalui pujian itu. Nah, itu ya. Jadi kalau kita sebut sekarang, kalau jadi song leader itu gampang nggak sih? Ya gampang-gampang, susah adik-adik. Kalau kita cuma mikirnya kita nyanyi buat orang, buat manusia sih enak aja. Tapi enggak. Jadi song leader, jadi penyanyi itu, pemimpin pujian itu nyanyinya bukan buat orang, tapi buat Tuhan. Gitu. Jadi harus ngarahnya nih, kayak gambar ini, ya, ini direkturnya. Orang di sini itu enggak, yang di belakang dia ini enggak, di depan dia ini enggak seberapa penting. Gitu, walaupun penting juga sih. Tapi yang lebih penting itu adalah yang di atas. Bahwa dia yang di atas adalah Tuhan. Tuhan mendengar nyanyianmu, Tuhan melihat hatimu, dan seterusnya. Hingga dalam pelayanan liturgi, ia itu menjadi pemimpin atau pengarah musik, ya, tapi yang jauh lebih penting itu yang pertama. Bahwa dia mengarahkan langsung lagunya itu, mengantarkan halayak atau pendengar ini langsung menuju Tuhan gitu. Jadi kita ngajak orang untuk langsung ke Tuhan gitu, nggak ngajak ke saya gitu. Saya sebagai pemimpin ini cuman sebagai saluran aja. Tapi ayo langsung menghadap kepada Tuhan. Proses pemurnian hati dan ini ya, melalui pertobatan dan segala macam. Nah, jadi tadi kan kakak udah bilang orang yang paling dekat dengan altar itu artinya apa? Selain para imam, para pemimpin biduan ini adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Gitu. Jadi itu sebabnya kenapa menyanyi itu nggak boleh asal-asalan, adik-adik. Asal diucapkan, tapi harus diimani. Kakak minggu lalu udah bilang ya itu ya. Karena setiap pemimpin pujian itu adalah orang yang sangat dekat dengan altar. Atau dalam ilustrasinya itu paling dekat dengan Allah. Mereka adalah para perantara antara manusia dengan Allah, perantara langsung. Gitu. Nah, ini ada gambar kakak ilustrasikan begini. Para penyembah itu kalau di Israel tangannya terentang begini, langsung ke atas gitu. Nah, dengan menentangkan tangannya itu dia melantunkan nada yang tadi kayak bahasa, yang ada yang bilang bahasa kayak bahasa Minang, kayak bahasa apa gitu. Jadi simbolnya dia langsung menyampaikan ke atas. Jadi bisa dia katakan, Tuhan, ada orang yang ingin datang kepadamu, aku sampaikan dalam bentuk mazmur kepadamu. Jadi dia langsung nyanyikan. Jadi dia bisa menyampaikan suara hati orang lain langsung kepada Tuhan gitu. Dia perantara yang menyampaikan ke sana. Nah, itu untuk para pemimpin biduan. Bahkan Raja Daud pun, raja sekalipun seperti Daud itu harus melalui sang pemimpin biduan ini menyampaikan kepada Allah gitu, permohonan pengampunan dosa, pengakuan dosanya, gitu, melalui dia. Coba ada berarti dia harus punya kriteria apa untuk jadi pemimpin biduan ini? Satu, dia harus punya kemurnian hati. Yang kedua, dia harus dalam kondisi tidak cacat, bercela gitu. Nah, jadi dia harus orang yang dalam tanda petik kita bilang harus beriman gitu. Nggak bisa sembarangan. Dan dia juga harus orang yang tahu kesopanan gitu. Bagaimana caranya menghadap Tuhan? Karena saya ini nggak cuman saya mempertanggungjawabkan ucapan saya ini dan ucapan orang itu kepada Tuhan gitu. Nah, jadi itu ya, adik-adik, menyanyi apalagi menyanyi lagu rohani itu jangan dipikir cuma hanya sekedar buat senang-senang aja. Karena setiap kata yang kamu ucapkan itu langsung sampai pada yang di atas gitu. Karena sekarang kan kita udah beda ya, nggak kayak dulu. Kita bisa nyampaikan langsung gitu kepada Tuhan apa yang ingin kita ungkapkan. Nah, ini adik-adik contoh Mazmur 51 bagi ketika Raja Daud mengakui dosanya. Nah, ini untuk pemimpin biduan Mazmur Daud gitu.
Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya ketika dia menghampiri Batseba. Nah, pada saat itu Raja Daud itu berbuat dosa dengan menghampiri Batseba. Kenapa dia berbuat dosa? Karena sebenarnya dia sudah punya permaisuri, tapi dia mengambil lagi Batseba gitu. Bahkan Batseba ini kan punya ini juga gitu, pasangan juga. Nah, sehingga kemudian Nabi Nathan datang pada dia dan negur, Daud gitu. Jangan buat begitu dong. Jangan mentang-mentang kamu raja, lalu kamu bikin suka-suka. Nah, karena menyesal, akhirnya Daud menulis Mazmur 51 itu dan kemudian menyerahkan tulisan syairnya itu kepada sang pemimpin biduan untuk menyampaikannya kepada dia, kepada Tuhan gitu, untuk disampaikan. Nah, ini bunyinya itu, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu. Memang nggak semua dalam kakak cantumkan di sini. Mazmur 51 itu, bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku, tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku bergumul dengan dosaku. Nah, terhadap engkau sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Nah, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Nah, jadi itu adik-adik ya. Jadi ini ekspresi gambar di sebelah itu Raja Daud betul-betul merasa sangat bersalah gitu. Jadi saking bersalahnya dia gitu, sampai dia sendiri nggak mampu menyampaikan perasaan pengakuan bersalahnya itu sendiri. Gitu, dia harus diwakilkan. Nah, ketika ini dinyanyikan, Raja Daud tidak bisa mengatakan apa-apa, jadi tidak bisa ikut bernyanyi. Dia hanya menangis saja, tetapi para pemimpin biduan ini yang kemudian mewakili dia untuk menyanyikan pengakuan dosanya itu. Raja Daud betul-betul merasa mohon pengakuan dosa gitu. Memang betul Tuhan, aku betul-betul berdosa gitu. Jadi saking menyesalnya dia sampai nggak bisa menyanyi lagi gitu. Pemimpin biduan itu yang kemudian mewakili dia untuk menyampaikan itu. Dan ini lagu yang kalau kakak punya juga lagu, tapi ini dalam bahasa Arabnya ya. Seperti ini lagu itu dinyanyikan. Ya, adik-adik, nah Mazmur 91 dalam bahasa Arab, tapi mirip-mirip bahasa Arab, namanya di sana tuh namanya rumpun semitik gitu ya. Jadi bahasanya itu kayak rumpun Melayu, bahasa di Malaysia, Filipina sama bahasa di Indonesia itu ada kemiripan gitu. Jadi kita bisa sama-sama ngerti walaupun agak ini sama. Kalau di bahasa di Timur Tengah itu Semitik namanya, bahasa Semit, Arab, Ibrani itu punya kemiripan bahasa. Nah, itu Mazmur ini begini kalau dinyanyikan. لك وحدك خطئت والشر قدامك صنعت لك وحدك خطئت والشر قدامك صنعت
نجني من الدماء نجني من الدماء ولك يليق المجد يا الله لك يليق المجد يا الله ارحمني يا Ya, itu adik-adik. Pemimpin pujiannya pun akhirnya menangis di akhirnya. Ya. Oke, gimana waktu dengar lagu itu? ارحم Gimana rasanya adik-adik waktu dengar lagu itu? Merasa nggak kayak apa perasaan Raja Daudnya pada saat itu? Kalau kakak sih ngerasa ya. Apa? Bersukacita, Kak. Oh ya, oke. Kalau Kesia dengarnya sukacita. Oh, yang lain gimana rasanya dengar lagunya? Merinding. Merinding kata Eca. Oke, ada lagi yang lain? Gimana perasaannya waktu dengar lagu itu? Sedih. Sedih. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Macam-macam perasaannya. Sedih. Ada lagi yang lain? Kayak menyesal gitu, benar-benar apa gitu Kak, apa namanya, menyesal gitu dan kasih tahu perasaannya sama Tuhan. Oh ya, oke, menyesal karena ini ikut dalam doa pengampunannya ya. Mohon doa pengakuannya dan pengampunannya. Oke, ada lagi yang lain? Gimana rasanya? Angel, gimana waktu dengar lagu itu, Angel? Sama Anla. Merinding sih yang pasti kan. Oh, merinding. Oke. Anla? Sedih. Sedih ya? Oke, nggak apa-apa. Macam-macam ekspresinya. Kalau siapa Apriska, ada nggak masih Apriska? Sedih, Kak. Sedih. Oke. Mika? Nggak tahu, kayak biasa aja. Oh, biasa aja. Oke. Nah, jadi itu ya. Kayak suara azan, kata Cici. Oke. Nah, jadi adik-adik, apa maknanya ya dari apa seorang pemimpin biduan itu? Nah, jadi menyanyi itu tidak sekedar melagukan ya, adik-adik, sekedar senang, suka, terus gerak-gerak dan apa gitu. Tapi dia berisi penyembahan kepada Allah. Nah, itu yang harus kita ingat. Satu lagu kayak yang tadi, lagu apa Mazmur 51 gitu dinyanyikan itu menjadi seperti itu bunyinya. Jadi kita menemukan gambaran ya Mazmur itu ketika ditulis dan kemudian dinyanyikan tuh kayak gitu dia. Kayak Mazmur 51, Mazmur 13, jadi kayak gitu bunyinya, lalu kemudian seperti apa dia dinyanyikan oleh seorang pemimpin biduan. Nah, pemimpin biduan itu yang kayak tadi, kalau zaman dulunya nggak ada pakai tepuk tangan gitu adik-adik, zaman sekarang pakai tepuk tangan gitu. Zaman dulu udah dinyanyikan, udah langsung ditutup, kemudian dimasuki dengan apa, biasanya imam mengajar dengan apa gitu. Tapi itu ekspresi aja ya. Dinyanyikan dengan ucapan yang benar, adik-adik. Ada loh orang yang suka memplesetin lagu-lagu rohani gitu. Suka dengar nggak sih? Ada yang suka memplesetin lagu-lagu rohani gitu. Ada kakak suka dengar anak-anak sekolah minggu gitu. Kalau nyanyi itu kata-katanya itu diplesetin jadi lagu lucu-lucuan gitu. Nah kalau yang gitu menurut kakak sih janganlah gitu, karena ini kan lagu tentang Tuhan disampaikan kepada Tuhan, jangan lalu kemudian lagunya dipleset-plesetin gitu, jadi lagu yang nggak benar. Kadang-kadang suka gitu ya, ada yang suka lucu-lucuan gitu sama temennya,
Itu nada-nada kata-kata lagu-lagunya jadi di bahan lucu-lucuan. Nah, juga diekspresikan dengan cara yang benar. Maka kalau tadi memperhatikan Mazmur 51 ketika dinyanyikan itu, ketika dia menyebut kata-kata ya Allah, ya Allahnya itu kan dia betul-betul kayak narik suaranya, mengekspresikannya dengan benar gitu, kayak sampai aja gitu ke atas tuh. Gitu. Nada teriakannya itu kayak langsung sampai gitu kepada Tuhan gitu. Nah, itu karena dia mengekspresikannya dengan cara yang benar, itu mengekspresikan penyesalannya, suara batinnya itu dengan cara yang benar gitu. Nah, tidak boleh asal keluar, apalagi untuk bercanda-bercandaan gitu. Lalu enggak boleh malas-malasan juga, nyanyi sambil malas-malasan tidur gitu. Gitu nanti yang dengar juga kan malas-malasan juga, sambil tidur-tiduran juga. Nah, tidak boleh juga tanpa ekspresi adik-adik. Ini kalau lagunya lagi, masa lagi masih lagunya lagu sukacita tapi mukanya sedih, kan nggak cocok tuh ekspresinya. Misalnya, aku bersuka cita, tapi mukanya nggak suka cita gitu, mukanya biasa aja. Nah, jadi tidak boleh juga tanpa ekspresi, harus diekspresikan. Makanya dalam zaman-zaman itu sebenarnya orang boleh menari kok. Kalau mengekspresikan dirinya itu boleh menari, boleh melakukan berteriak gitu dan seterusnya gitu, mengekspresikan diri. Nah, jadi itu ya, adik-adik, dari kita hari ini. Sebelum doa syafaat, siapa yang doa syafaat kan Nenek? Bu ya, kakak ya yang doa syafaat. Oke, kita aktivitas dulu deh. Nah, aktivitasnya gini adik-adik. Biasanya apa yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin biduan dasarnya itu? Dia harus bisa belajar notasi adik-adik. Belajar notasi ya. Nah, oke. Ada yang bisa? Ini apa? Do. Do. Apa lagi? Ya, oke. Ayo adik-adik, nggak usah dinyanyikan dulu, disebut aja dulu sebutannya. Siapa yang bisa? Pada bisa semua kan? Ini ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini dasar loh adik-adik kalau mau jadi pemimpin biduan itu, nada dasar ini harus dikuasai. Nah, jangan sampai satu ditulis di not, terus nggak tahu nyebutnya apa. Dua disebut, nggak tahu nyebutnya apa. Tiga ditulis, nggak tahu nyebutnya apa. Jadi harus tahu ya, do, re, mi, fa. Nah, nyanyiannya juga harus tahu. Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, satu titik atas itu do. Kalau ada satu lagi titik dua di atas, lebih tinggi lagi dia. Jadi kalau ada titik di atas, berarti kalau sama-sama ini satu dengan ini, berarti ininya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, gitu langsung. Adanya di situ. Jadi gitu nyebutnya. Ada juga kalau suka di musik, ada namanya akor. Akor itu adalah nada, 3 nada yang dimainkan secara bersamaan. Do, mi, biasanya gitu, nada akor dasar itu do, mi, sol ya. Jadi kalau kita mau nyanyi amin, amin, nah sebelah sini akornya, sebelah sini melodinya. Akornya 1, 3, 1, 3, 5 gitu, nanti beda-beda nanti akornya. Tapi akor dasar itu biasanya 1, 2, 3 nih. Lalu kemudian sebelah sini nada melodi yang ini, yang dasarnya ini. Itu ya, bisa nyanyikan. Do, mi, sol, gitu. Oke. Siapa yang bisa nyanyiin yang akor yuk? Siapa yang bisa? Coba, Kak Yumi aja. Ya. Do, mi, sol. Solnya kurang tinggi, Kak. Do, mi, sol. Ayo, siapa? Boleh siapa aja?
Sorry. Aku Kak. Ayo, Pem, coba Pem. Do, mi, sol. Oke, Kak Pem, dapat. Ayo, siapa lagi? Ayo, Dede. Eca, coba Ca. Nggak apa-apa salah, Ca. Kita latihan untuk ini ya, mengeluarkan suara kita aja. Cobalah. Ya, nggak apa-apa, ya. Do, mi, sol. Oke, Eca dapat. Oke, coba Anla, cobalah. Do, mi, sol. Oke, Anla dapat. Oke, Angel. Do, mi, sol. Angel dapat cuman malu-malu. Lebih pede, Angel. Oke, coba Kesia. Do, Ayo. mi, sol. Solnya kurang tinggi, Kesia. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Ah, itu dia, dapat. Oke. Siapa sekarang Mika? Do, mi, sol. Mi-nya itu sedikit ini, Mika. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Ah, ya, itu mantap. Siapa lagi? Priska. Do, mi, sol. Mi-nya belum dapat. Do, Do, mi, sol. Nah, oke, kan dapat akhirnya. Oke, Pajarian Asi. Ini ada suara masjid nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Do, mi, sol. Oleh Aci. Oke, ulang solnya. Do, mi, sol. Ah, dapat Pajariani Asi. Ya, mantap. Suaranya keren-keren nih. Kalau mau nyanyi sebenarnya pada bisa nih. Siapa yang belum ya? Udah habis ya? Kak Neneng. Do, mi, sol. Nah, udah dapat Kak Neneng. Nah, gitu ya. Jadi paling dah akor dasarnya kita udah dapat. Kalau nada itu kan selalu dilompatin, nggak pernah ada yang ditulis do re mi fa sol la si do gitu, nggak pernah. Tapi selalu dilompatin gitu. Jadi akor dasarnya do mi sol apa nanti si do gitu. Langsung dilompat-lompatin aja. Nah, kalau mau jadi belajar dasar untuk menyanyi biasanya itu ya paling dah. Nah, kunci nada biasanya ini ditulis, ini biasanya untuk para pemain musik ya, C, D, F. Jadi kalau kunci nada itu nggak A, B, C sampai Z ya, dia cuma ini doang, C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi kalau dinyanyikan nadanya sama, kalau C ditekan sama dengan Do, D ditekan sama dengan Re, dan seterusnya. C yang terakhir ditekan itu sama dengan Do tinggi, nah itu biasanya. Oke, tapi kalau di akor, kunci C itu biasanya 135 gitu tangannya. Oke, nanti belajar. Nah, oke, ini ada mau coba? Sekalian nebak lagunya ya nanti. Aku Kak. Oke, Kak Fem. Mi, fa, sol, fa, mi, do. Fa, mi, do, re, mi, re. Ya, oke. Jangan dulu dijawab lagunya apa. Oke, ada yang mau coba? Ya. Siapa mau coba? Aku Kak. Oke, silahkan. Mi, fa, sol, fa, mi, re. Do, re, mi, re. Iya, mantap. Oke, Kakak idikan aja bahwa siapa tahu ada yang susah. Nah, sebutannya. Oke, siapa lagi selain Kezia? Ayo coba aja, jangan usah malu-malu. Coba. Angel. Kak suka ekspresi Angel nih. Ayo Angel. Ada tulisan di bawah, Kakak bantu. Kalau takut salah sebut.
Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, do, do, re, mi, re, re. Nah, oke. Ayo, Anla. Habis ini Eca ya. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, re, do, do, re, Do, do, re, mi. mi, re. Ya, kita ulang ya, Anla. Ya, kita sekali bareng-bareng. Mi, mi, fa. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Sol, fa, mi, Ya, re, ya. re, Udah, ulang. 1, 2, 3. Mi, mi, fa, sol, fa, sol, sol. fa, mi, re, Do, re. do, re, mi, re, re. Ya, oke. Eca. Ayo, nggak apa-apa. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, re. Wah, kalau bikin paduan suara nih udah bagus-bagus nih anak-anak nih. Bisa. Oke, siapa lagi? Siapa? Mika. Aku nggak bisa. Ayo kakak bantu, nggak apa-apa. Ayo. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, re. Atau kan salah. Oke, sama-sama pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Karena ketukannya ini dia satu-satu, jadi nggak lompat-lompat gitu. Lompatnya cuma di yang 2, ada garis atasnya itu aja. Agak ditahan sedikit anunya nafasnya. Ayo Mika, bareng-bareng. 3, 2, 1. Mi, mi. Mana suara mi? Sol, sol. Enggak, kalau kakak ikut nyanyi, kayaknya suara Mikanya hilang ya. Oke, ayo. Ulang. 3, 2, 1. Mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi. Do, di bawah kalau donya. Do, re, mi. Coba dari do-nya aja. Do, re, mi, re. Dari do-nya aja, Mika. Do, re, mi, re. Nah, oke. Mi, re. Nah, jadi dia nyebutnya beda ya. Kalau yang lainnya, do, re, mi, re. Nah, dia karena ada tanda itu, dia nyebutnya agak beda sedikit. Oke, siapa lagi yang belum nih? Apriska. Sama Pak Jariani Asi. Ya, coba. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, re, mi, re. Ketinggalan mi-nya 1, Apriska. Ini mi 1 ini ketinggalan. Ulang. Mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, re, mi, re. Nah, mantap. Oke, Pak Jariani Asi. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, re. Kok mi, re? Agak sedikit ini ya. Mi, re. Nah, oke. Ada suara yang ikut bernyanyi juga di situ tadi. Oke, siapa lagi yang belum? Sudah semua ya? Sudah ya? Oke, sekarang tebak judul lagunya. Siapa? Aku Kak Kesia. Apa lagunya? Kami puji dengan riang. Apakah benar? Enggak ada. Iya, benar. Kami puji dengan riang. Nah, jadi nadanya dulu biasanya baru kata-katanya ya. Kata-katanya siapa yang bisa? Di bar ini.
Siapa? Ayo. Aku Kak Kezia. Ayo. Gimana, Nak? Puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. Oke. Udah 1 bar aja, sampai di situ aja nadanya. Oke. Mau coba? Nadanya, nyanyinya sampai di situ. Ayolah, nggak usah ditunjuk lah. Nyanyi aja. Kakak pengen dengar suara merdunya kalian. Nggak usah malu. Tadi suaranya pada bagus-bagus loh kakak dengar. Cuman jadi agak ini karena malu, karena masih suaranya masih ditahan-tahan gitu. Jadi nadanya kayak nggak sampai gitu. Padahal sebenarnya suaranya pada bagus. Nyanyi sama-sama aja, Kak. Oke, kalau mau nyanyi sama-sama. Buka dulu mic-nya. Semuanya. Ditutup aja ini ya, kan udah bisa kan nyanyinya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Ya, tutup ya. Sampai situ aja, karena nadanya yang di ini cuma sampai situ. Ya, 3, 2, 1. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Nah, terima kasih yang hati kami mekar. Dosa derita kebimbangan sumber suka yang abadi di sinarmu menyerap. Nah, adik-adik, kadang-kadang lagu ini suka salah dinyanyikan di bagian sumber sukanya itu. Langsung dinyanyi sumber, padahal di situ kan ada nada gini ya. Mi-nya ada di garis bawah gitu. Harusnya dinyanyinya sumber suka, ya bukan sumber suka. Beda ya. Setiap nada itu nanti menghasilkan ini yang beda. Jadi nyanyinya sumber suka yang abadi di sinarmu menyerap. Ada banyak sebenarnya lagu-lagu kita yang dinyanyikan karena berdasarkan kebiasaan itu salah. Nggak kayak nada. Nah, biasanya yang bisa mengoreksi itu adalah para pemimpin biduan atau para song leader. Song leader itu harus bisa itu ya, memimpin nyanyian dan menyanyikannya dengan benar. Itu sesuai nadanya yang diminta. Beda kalau lagu pop. Lagu pop itu kan boleh diimprovisasi ya, boleh nadanya boleh dimainkan. Kalau nada yang sudah ada partitur namanya itu, notnya sudah ditulis, sebaiknya harus belajar taat dengan apa yang tertulis. Ya, itu ya cukup aktivitasnya. Pas selanjutnya Kak Nei. Langsung berdoa, Bu. Ya, oke. Mari kita berdoa. Kakak yang akan pimpin. Sepakat. Mari kita berdoa. Allah kami di dalam Yesus Kristus, hari ini kami belajar tentang pemimpin biduan. Kami belajar bahwa suara pujian kami tidak hanya dilantunkan bagi manusia, tetapi terlebih bagi Tuhan. Suara nyanyian dan lantunan pujian kami adalah simbol dari perasaan kami, baik kami bersuka cita, kami bersedih, kami bersalah, atau kami menyesal atas sesuatu yang sudah kami lakukan dan ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Bentuk penyampaian kami tentu saja bisa dalam bentuk doa atau nyanyian. Tapi hari ini kami belajar bagaimana nyanyian bisa mewakili perasaan kami dan ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena kami semua yang hadir di Zoom ini dalam kondisi sehat. Mari Tuhan Engkau memberkati kami. Engkau memberkati juga teman-teman kami yang lain yang tidak sempat hadir, agar mereka juga
pada kesempatan berikutnya bisa hadir bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur bahwa orang tua, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, dalam keadaan baik dan terlindungi, Engkau yang kiranya memimpin mereka dan mengaruniakan pemberian terbaik dalam kehidupan mereka. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas ibadah kami, Tunas Remaja ini. Kamu memberkati sekalian orang yang terlibat di dalamnya, kakak-kakak pembina maupun semua orang yang turut serta di dalam pelayanan ini. Kami juga mengucap syukur atas kondisi bangsa dan negara kami, bahkan terutama di Kalimantan Tengah atau Palangkaraya ini, di mana kasus COVID-nya mulai menurun, sehingga kami semua tidak lagi dalam kondisi was-was dan waspada, bahkan ketakutan dan cemas. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kepada kami kebaikan. Kami juga teringat pada mereka yang masih sakit dan terpapar virus, Engkau memberkati dan mengaruniakan kesembuhan. Dan kami bersedih hati ya Tuhan atas kondisi banjir yang menimpa di wilayah Kalimantan Tengah. Ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa beribadah dengan baik karena kondisi mereka yang tidak memungkinkan, baik karena banjir atau jaringan mereka yang kurang baik. Mari Tuhan Engkau tetap hadir dalam kehidupan mereka apapun keberadaan mereka, baik dalam kondisi sedih, sukacita, bahkan juga dalam kondisi keprihatinan. Kau memberkati mereka semua ya Tuhan. Kau memberkati gereja-gereja yang melakukan pelayanan di hari ini, di mana saja, agar seluruh pelayanan mereka diberkati Tuhan dan membawa harum nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami akan mengakhirinya dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan demikian. Silakan adik-adik, lanjutkan doanya. Bapa kami, Kami yang ada di berdosa, surga, dikuduskanlah nama-Mu, Allah, datanglah jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari ada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Saya kembalikan kepada Kak Neneng. Oke, terima kasih untuk Ibu Epi, Kakak Epi yang sudah menyampaikan tentang pemimpin biduan untuk Tuhan. Siapa tahu nanti adik-adik yang ada di sini, anak-anak remaja ini akan menjadi seorang pemimpin pujian nanti ya di gereja. Jadi adik-adik sudah punya pengetahuan ya bahwa pemimpin pujian itu bukan hanya sekedar menyanyi, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena pemimpin pujian itu seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Epi, mereka itu langsung berhubungan dengan Tuhan. Mereka yang menjadi awalnya ya dalam proses pemurnian. Jadi bukan hanya pemimpin pujian atau pemimpin nanti adik-adik nanti bernyanyi kepada Tuhan, itu bukan hanya sekedar nyanyian, tapi itu adalah bentuk dari iman adik-adik ya dalam setiap lirik lagu yang adik-adik sampaikan. Jadi jangan remehkan ya ketika kita memuji Tuhan gitu, atau ketika kita mau datang kepada Tuhan gitu ya. Orang-orang yang seperti Sydney Mohede tadi yang kakak kasih tahu, mereka bisa membawa suasana orang lain gitu. Ketika mereka benar-benar membawa diri mereka kepada Tuhan, jadi orang lain tuh merasakan energi yang mereka sampaikan. Jadi siapa tahu adik-adik ini akan menjadi seorang pemimpin pujian nantinya. Ada yang jadi song leader nanti di gereja, ya. Calon-calon yang akan menjadi pemimpin pujian, pemimpin lainnya. Oke, luar biasa ya hari ini kita belajar tentang pujian penyembahan, tentang bagaimana sikap seorang pemimpin pujian, biduan. Dari Mazmur ya kita belajar banyak. Oke, kita mau akhiri ibadah kita. Minggu depan itu kita temanya tentang doa. Kita akan belajar tentang doa ya. Di dalamnya itu nanti
berisi tentang doa semua, lagu-lagunya juga akan berisi tentang doa. Kita juga akan belajar tentang doa Bapa Kami. Nanti dia akan disampaikan materinya oleh Kak Evi. Nah, kakak mau ajak kita buat nanti waktu doa syafaat itu adik-adik yang berdoanya. Nanti kakak sampaikan apa yang harus adik-adik bisa ditulis nanti. Jadi siapa yang mau untuk berdoa ini gitu. Nanti gantian doa syafaatnya. Sekarang adik-adik belajar untuk berdoa untuk orang lain. Ya, doa syafaat itu belajar untuk berdoa bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga berdoa untuk orang lain. Oke? Jadi doa syafaat di sini ada beberapa. Yang mau di sini ada kakak catat ya. Ada yang mau berdoa untuk alam kita? Siapa? Untuk doa syafaat minggu depan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 isi doa syafaatnya. Yang mau berdoa untuk alam kita siapa? Nanti minggu depan bisa kok ditulis dulu hari ini. Nanti minggu depan kita bersama-sama doanya. Ada yang mau? Kakak nggak tunjuk ya. Yang mau berdoa untuk alam siapa? Untuk alam kita gitu. Ada yang message? Oke, ada? Tinggal. Angel? Ya udah deh, karena waktunya sudah mau mepet. Angel? Gimana? Oke, Angel untuk alam. Echa berdoa untuk bangsa dan negara dan pemimpin ya. Udah kakak tunjuk aja. Ini nggak ada yang mau nih. Oke, ke depan itu ya. Terus orang telantar, teraniaya, yatim piatu, tunawisma, Kezia. Oke? Untuk doa syafaatnya. Orang sakit, berduka, orang yang mengalami kesusahan itu Fajariani. Oke? Ya. Oke. Oke, kakak masukkan di jurnalnya ya. Terus untuk berdoa untuk gereja Sinar Kasih, pemimpin gereja Sinar Kasih dan orang-orang yang melayani, dan tunas remaja, kakak minta Afriska. Bagaimana Afriska? Oh, enggak ada. Anla. Ya, Kak. Oh iya. Afriska nanti berdoa untuk ini ya, untuk doa syafaat minggu depan, untuk gereja Sinar Kasih dan para pelayannya ya, dan juga tunas remaja. Ya. Oke? Oke. Ya. Jadi ada 5 orang nanti yang akan berdoa di doa syafaat. Kita akan belajar berdoa di sini bersama-sama ya. Untuk doa syafaat. Oke, waktu kita sudah mau mendekati untuk hari ini kita sudah belajar tentang pemimpin biduan. Kita ketemu lagi hari Minggu jam 10 ya. Ajak teman-temannya yang lain juga untuk bergabung ya. Kak Nei. Iya. Boleh izin ada menyampaikan pengumuman sedikit? Oh ya, silakan Kak. Ya, ini ada pengumuman yang dikirim oleh Kak Yum itu. Kebetulan Kak Yumila di sini guru agama di SMA Kristen. Di situ ada lomba untuk memperingati hari ulang tahun sekolah SMA Kristen yang ke-61. Jadi lombanya membaca Alkitab. Jadi enak aja untuk adik-adik yang lagi SMP ya, khusus yang kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Buat videonya durasi 5 sampai 10 menit, ada kakak kirim di situ ya. Sekalteng ya, ini bisa semua. Di situ juaranya ada juara 1 sampai 3, harapan 1 sampai 3 ya. Terus di situ ada nomor panitia Ibu Raya,
Dan kalau mau tanya-tanya bisa ya dengan Kak Yum dan juga panitianya. Ya, itu aja ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yum. Ayo, Nah, adik-adik ikut. iya. Sudah ada disampaikan di grup ya, silakan adik-adik yang mau ikut. Dan juga yang mau memberikan persembahan bisa langsung ke Gereja Sinar Kasih, di depan situ ada kotak ya, buat adik-adik yang mau memberikan persembahan. Ya, kita mau akhiri ibadah kita hari ini, kita akan berdoa langsung untuk doa penutup. Karena kemarin kakak kasih challenge, ada beberapa yang belum mengambil challenge, jadi kakak yang akan pimpin untuk ibadah doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah dalam masa remaja kami belajar untuk bertumbuh Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Melalui pujian, penyembahan, doa, dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati kami yang akan melakukan aktivitas lainnya. Pertemukan kami kembali untuk tunas remaja selanjutnya. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.